Kesempatan kali ini, saya Putri Beni Mawarsi akan mengulas sedikit tentang materi teks berita. Nah, sebelum kita mulai, yuk simak contoh berikut ini. Nah, pasti sudah tidak asing kan dengan teks tersebut? Yap, betul. Itu adalah contoh dari teks berita. Lalu, apa sih teks berita itu? Teks berita adalah sebuah teks yang berisikan laporan mengenai sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, untuk menulis teks berita, kita bisa memaparkan teks berita lewat tulisan, juga bisa kita sampaikan lewat lisan, seperti contohnya ketika di televisi ataupun ketika di radio. Sebelum menulis teks berita, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu unsur-unsur dari teks berita, kemudian bagaimana kaidah kebahasaan teks berita, dan yang terakhir adalah struktur dari teks berita. Yang pertama adalah unsur dari teks berita. Ketika kita akan menulis teks berita, kita harus memperhatikan unsur teks berita, yaitu 5W 1H. 5W 1H. W yang pertama adalah what atau apa. Nah, dalam sebuah teks berita kita harus menuliskan apa topik dari teks berita tersebut. Berdasarkan contoh tadi, topik yang diangkat dalam teks berita adalah mengenai kemenangan dari timnas U23 ketika melawan Korea Selatan. Selanjutnya yang kedua adalah who atau siapa. Dalam teks berita harus jelas siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam contoh tadi, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah timnas U23 dan juga timnas U23 dari Korea Selatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah where atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, contoh tadi peristiwa itu terjadi di Doha, Qatar, tempatnya di Stadion Abdullah bin Khalifa. Yang keempat adalah when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa kemenangan dari timnas U23 Indonesia terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Kemudian yang kelima adalah why atau mengapa. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Berdasarkan teks berita yang sudah kita baca tadi, peristiwa kemenangan dari timnas Indonesia terjadi karena Indonesia berhasil unggul dari timnas Korea dengan skor 11-10 lewat adu penalti. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, di bagian ini kita dapat menjelaskan kronologisnya. Kalau berdasarkan contoh yang tadi, peristiwa kemenangan timnas Indonesia terjadi karena sampai akhir babak pertandingan, timnas Korea dan timnas Indonesia berakhir seri, sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti dan berhasil diungguli oleh timnas Indonesia dengan skor 11-10. Dengan hal ini, timnas Indonesia berhasil untuk lanjut ke babak selanjutnya. Nah, itu tadi adalah contoh dari unsur-unsur teks berita. Selanjutnya akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Di dalam teks berita, kaidah kebahasaan yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya juga ketika membacakan berita atau menulis teks berita, sebaiknya diberikan konjungsi temporal atau konjungsi waktu agar teks berita tersebut dapat berurutan. Yang terakhir adalah struktur berita. Di dalam sebuah teks berita terdiri dari kepala berita, kemudian badan berita atau isi berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Pada bagian kepala berita terdiri dari orientasi atau pembukaan. Selanjutnya adalah isi berita atau badan berita. Nah, inti dari berita tersebut dipaparkan di bagian isi atau badan berita, dan yang terakhir adalah ekor berita berisikan penutup dari berita tersebut. Cukup sekian penjabaran mengenai materi teks berita. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Bye-bye.